Senjata STY ladeni liciknya permainan Vietnam. Sebelumnya nama Saint Patinama tidak masuk dalam daftar pemain melawan Irak. Wajar karena bek kiri berusia 25 tahun ini baru bergabung kembali dengan skuad Garuda. Menariknya ada tanda-tanda Sintayong bakal mempercayai pemain 25 tahun ini untuk tampil starter ketika menghadapi Golden Star Warriors. Hal ini karena Sintayong kedapatan memberikan instruksi khusus terhadap mantan pemain Viking FK ini. Sementara itu, Saint mengatakan Vietnam harus diwaspadai karena tampil bagus melawan Jepang. Ia juga masih buta dengan kekuatan lawan. Ini juga menjadi warning untuk Vietnam, bukan lagi rahasia umum jika Vietnam kerap bermain sangat kasar dan tidak pantas. Dengan hadirnya Saint dan juga Hapner bisa menjadi tameng yang kuat dikarenakan kedua pemain ini juga bertipe pemain yang keras. Pelatih Suwon FC beri tamparan keras untuk Tokyo Verdy. Sebuah keputusan yang cukup tepat dilakukan oleh pemain timnas Indonesia Pratama Arhan. Setelah kurang lebih menjalani musim tak menyenangkan di Liga 2 Jepang bersama Tokyo Verdy, pemain kelahiran Blora Jawa Tengah itu pada akhirnya hengkang ke Liga Korea Selatan. Berbeda dengan Tokyo Verdy yang disinyalir mendatangkan Pratama Arhan sebagai salah satu strategi bisnis dan marketing, kedatangan Arhan ke Suwon lebih dikarenakan ketertarikan sang pelatih. Pelatih Kim Anjung juga menyebutkan berbagai kelebihan Arhan yang membuatnya pada akhirnya mengontrak sang pemain untuk memperkuat klubnya. Selain memiliki kelebihan dalam hal lemparan ke dalam jarak jauh, di mata pelatih Kim, Arhan memiliki kelebihan dalam hal melepaskan umpan terukur, mendistribusikan bola, mengoper dan menggiring bola dengan baik, serta memiliki daya juang yang cukup baik pula. Bahkan dalam pengakuannya secara langsung, Kim Anjung yang membuka sebuah rahasia bahwa dia sejatinya sudah merasa tertarik untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun itu ketika masih bersama timnas Indonesia Junior dan belum terikat kontrak dengan Tokyo Verdy. Arhan adalah pemain yang saya pantau sejak dia masih berada bersama timnas Indonesia Junior, ujar pelatih Kim. Ivar Jenner berpotensi sandang kapten hadapi Vietnam. Asnawi Mangkualam sebenarnya baru pulih dari cedera. Alhasil ia hanya dimainkan setengah babak saat bertemu Irak. Meski asisten pelatih Nova Arianto mengatakan pergantian ex pemain PSM Makassar tersebut murni sebagai strategi STY, namun banyak yang meyakini kondisi Asnawi belum fit 100%. Sementara Jordi Amat dalam laga lawan Irak nampak mengalami benturan keras dengan Asnawi hingga mendapat perawatan. Kedua pemain tersebut pun diragukan tampil dari menit awal kala bersua Vietnam. Lantas siapa yang akan dipercaya pelatih Sintayong untuk pegang ban kapten jika kedua pemain tersebut absen? Mark Klok beberapa kali sempat menjadi skipper timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan. Salah satunya pada laga uji coba persiapan Piala Asia 2023. Akan tetapi gelandang Persib Bandung posisinya di timnas kini mulai tergeser dengan hadirnya pemain naturalisasi lain seperti Ivar Jenner. Ivar dirasa lebih pantas dan berpeluang untuk menggantikan peran kapten. Pasalnya pemain FC Utrecht itu menampilkan aura kepemimpinan dan ketenangan dalam mengambil keputusan di lapangan. Dua negara rela bantu timnas lolos grup Piala Asia. Meski timnas Indonesia menelan kekalahan pada laga perdana kontra Irak, skuad Garuda masih memiliki kans lolos ke 16 besar. Terlebih duel Cina versus Lebanon hari ini berakhir kacamata 0-0. Pertandingan grup A Piala Asia 2024 hari ini tersebut memiliki hubungan dengan nasib timnas Indonesia. Secara matematis, grup A saat ini masih didominasi oleh tuan rumah Qatar. Cina berada di posisi kedua setelah 2 kali imbang. Qatar menang atas Tajikistan, maka pemenang dalam matchday ketiga antara Tajikistan versus Lebanon akan menjadi runner-up grup A. Sedangkan posisi ketiga akan dihuni Cina dengan 2 poin jika tim tirai bambu tersebut kalah dari Qatar. Dengan skenario tersebut, grup A kemungkinan besar hanya menyumbangkan 2 wakil. Timnas Indonesia hanya wajib memenangkan 1 laga. Yang paling masuk akal adalah duel lawan Vietnam pada 19 Januari mendatang. 3 poin menjadi modal berharga mengingat skenario grup A posisi ketiga hanya mengantongi 2 poin. Setidaknya hanya butuh 1 grup lagi yang mendapat kurang dari 3 poin agar timnas Indonesia bisa merebut tiket 16 besar.
Nasib timnas Indonesia akan dipertaruhkan pada laga melawan Vietnam. Buntut panjang gol haram Irak. Melalui akun Instagramnya @ivarjenner, pemain FC Utrecht berusia 20 tahun tersebut mengunggah momen saat dirinya bertanding membela pasukan merah putih di laga melawan Irak. On to the next one. Tulis Ivar melengkapi unggahan dua fotonya pada 16 Januari 2024 tersebut. Dari 2,3 ribu komentar yang dituliskan warganet, terpantau Zidane Iqbal juga turut serta. Was a pleasure bro, good luck for the rest of the tournament. Tulis pemain keturunan Irak Inggris tersebut di kolom komentar. Uniknya, komentar dari Zidane Iqbal tersebut mendapatkan cukup banyak respon dari warganet. Dari sekitar 90-an komentar balasan, terdapat beberapa komentar yang berisikan unek-unek sekaligus mewakili perasaan jutaan para pecinta timnas Indonesia.